kita supaya kuat iman kita adalah bagi yang jomblo di sini. Ada nggak yang jomblo? Jombloan, jomblowati ada nggak? Namanya jodoh nggak kemana-mana nggak dapat jodoh, ya betul nggak? Saat dia sudah suami istri, istrinya nanya, Mas kita nggak healing nih jalan-jalan kayak kebanyakan orang, betul nggak? Kata suaminya, kan kita jodoh deh, kalau jodoh nggak kemana, bilang aja nggak punya sian ya. Mudah-mudahan rezekinya banyak barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Abdul Syukur mata'anallah fi tuli hayati, dan juga guru kita Ustazah Khotrun Nada, mudah-mudahan sehat walafiat, dan juga para hadirin hadirat yang hadir di Masjid Baitul Hamid, dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji orang-orang saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sabar. Kondisi kita saat ini memprihatinkan bukan Bapak Ibu? Sedih nggak Bapak Ibu? Mudah-mudahan semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memang namanya orang beriman, orang bertakwa diuji oleh Allah. Jangan kalian merasa pasti masuk surga sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Intinya adalah saat kita diuji kemudian kita sabar, disitulah rahmat Allah turun. Kalau kita sebagai warga negara ada sesuatu yang kurang menurut kita, kita boleh enggak ngasih usul, boleh enggak unjuk rasa, boleh enggak? Dalam Islam diperbolehkan, yang dilarang adalah melakukan kerusakan. Kemudian juga penjarahan. Nauzubillah min dzalik. Allah memuji orang-orang yang beriman itu saat diuji dia sabar. Kondisi saat ini kita doakan negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin kita adil dan amanah, sayang kepada warganya, warganya mencintai pemimpinnya. Amin ya rabbal alamin. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang diuji oleh Allah kemudian dia sabar, itulah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Semua sama, kita nih pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau permasalahan di dalam diri kita, ada nggak ujian? Ada. Rumah tangga kita ada nggak ujian? Kemudian negara kita ada nggak ujian? Ada. Saat datang ujian maka kita harus
sabar. Orang beriman itu hebat dan tidak dimiliki kecuali mereka yang beriman. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Hebatnya orang beriman tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat diberikan nikmat bersyukur, alhamdulillah. Saat diuji oleh Allah bersabar. Betul nggak Bapak Ibu? Ada yang caci maki kita, ada yang menjelekkan kita, sabar. Apalagi dalam kondisi puasa, saya sedang puasa, sabar. Nanti ba'da maghrib baru saya bales ya. Enggak Bapak Ibu juga, kita harus tetap sabar ya. Orang caci maki kita, sabar, kita kasih bunga beserta pot-potnya kita lempar, jangan. Kita harus sabar. Allah memuji orang yang mampu menahan amarahnya. Di antara sifat orang-orang bertakwa yang disediakan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saat dia kondisinya susah maupun senang berbagi di jalan Allah. Kemudian saat dia diuji maka dia sabar. Kemudian juga senang yang namanya memaafkan orang. Bapak Ibu gampang nggak maafin orang? Biasanya faktor kita yang bermasalah terjadi emosional di rumah tangga kita gara-gara apa Bu? Kurang iman, kurang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak Bu? Maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, biasanya faktor yang lagi rame biasanya apa? Kalau ibu-ibu dari ujung ke ujung punya masalah nggak Bu? Masalahnya cuma satu, apa Bu? Jari. Masya Allah. Duit bukan segalanya. Segalanya butuh duit, tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya duit seperti orang nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya pergi 2-3 hari sebelum pergi ninggalin. Yang menyebabkan suami cepat mati karena udah tahu suami sakit masih aja disuruh cari. Masya Allah, lancar banget Bu. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak barokah, suaminya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, nikah lagi. Bercanda Bu, bercanda. Mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Kemudian juga yang terakhir, pengaruh setan. Di sini ada setan nggak? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak? Saya yakin di sini banyak malaikatnya. Insya kelihatan calon-calon bidadari surga. Amin ya robbal. Saya doain cepat masuk surga. Amin ya robbal alamin. Tapi sebelum masuk surga meninggal dulu ya. Baik, terima kasih Ustaz Said Qutb yang telah membuka di segmen 1 ini. Di antaranya bagaimana timbulnya emosi dalam rumah tangga, yaitu tadi ya Ustaz ya, jari. Jari kalau main tangan aja wah jadi perpecahan konflik atau terjadi konflik dalam rumah tangga. Nah mungkin di antara Bapak Ibu semuanya ingin menyampaikan sesuatu, ingin bertanya kepada guru kita Ustaz Said Qutb berkaitan dengan tema kita bagaimana menata emosi atau bagaimana kita kunci menata emosi agar tercipta keluarga yang harmoni dan juga islami. Silakan kami persilakan Bapak Makmun yang akan berdiskusi atau berdialog dengan Ustaz Said Qutb. Silakan boleh berdiri Pak Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Makmun dari Jawa Masjid Baitul Ham. Yang saya pertanyakan yang pertama, bagaimana kiat-kiatnya menurut Rasulullah agar keluarga kita terhindar dari perselingkuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mengerucut pada perselingkuhan ya Ustaz. Silakan Ustaz. Baik ya. Jadi kita supaya kuat iman kita adalah bagi yang jomblo, di sini ada nggak yang jomblo? Jombloan, jomblowati ada nggak? Namanya jodoh nggak kemana-mana nggak dapat jodoh, ya betul nggak? Saat dia sudah suami istri, istrinya nanya, Mas kita nggak healing nih jalan-jalan kayak kebanyakan orang, betul nggak?
Kata suaminya, kan kita jodoh deh, kalau jodoh nggak kemana, bilang aja nggak punya. Sian ya, mudah-mudahan rezekinya banyak barokah. Jadi bagi yang jomblo adalah apa? Hissa ummati asyam wal qiyam. Bagi yang belum menikah maka banyak-banyak sholat malam, banyak-banyak puasa sunnah. Insya Allah pandangannya kejaga. Kalau sudah mampu segera nih nikah. Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Bagi yang sudah mampu lahir dan batin segera menikah, mampu menjaga pandangannya, kemaluannya. Insya Allah itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa terjadi selingkuh? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Saya tanya nih ibu-ibu nih calon bidadari surga. Ibu-ibu mau nggak suaminya setia kepada ibu? Syaratnya jadilah ibu seperti Khadijah. Bisa nggak Bu? Kalau nggak bisa seperti Khadijah, nanti datang yang lainnya. Ya, maka kita harus totalitas melayani suami lahir dan batin. Siap gak Bu? Ibu-ibu kalau masuk surga gampang, syaratnya cuma satu. Apa Bu? Ikhlas. Apa Bu? Ikhlas. Suami nikah lagi enggak bercanda. Nanti saya nggak dipanggil lagi ya. Syaratnya pertama adalah jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, taat kepada suami, menjaga kehormatan di, insya Allah suaminya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Baik jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan uang 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa potong pajak ya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya silakan angkat tangan, nanti saya akan menunjuk. Sabar dulu Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu cara mengatasi konflik dalam rumah tangga. Silakan. Ya, Mbak ini silakan maju ke depan. Silakan. Sebutkan namanya lalu jawabannya. Silakan Mbak maju ke depan. Silakan jawabannya. Menurut saya fondasi utamanya itu adalah dengan cara menjalin komunikasi dengan baik. Masya Allah, jawabannya betul sekali. Anda mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak, mudah-mudahan berkah. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan berkah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Insya Allah Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Instagram. Saya akan bacakan yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Sayyid Qutub atas nama Adlini Triani. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Anak muda zaman sekarang ini sering baper atau gampang tersinggung. Nah, ini khawatir nih Ustadz, kalau sifat ini terbawa sampai menikah, ini tentu bisa jadi masalah besar. Bagaimana cara melatih diri sejak sekarang untuk mengendalikan emosi dalam rumah tangganya nanti? Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini enggak yang muda, enggak yang tua, ada rasa emosi enggak? Ada sifat marah enggak dalam diri kita? Ada. Nabi juga memiliki sifat marah enggak? Ada. Namun bedanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi lemah lembut dalam dakwahnya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kasar, jamaahnya umatnya akan meninggalkan Nabi, perintah Allah. Kemudian juga Nabi marah kalau sesuatu itu yang melanggar syariat.
menghinakan Al-Quran, sunnah Nabi, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi garda terdepan membela Islam, membela Al-Quran. Kalau masalah pribadi, Nabi memaafkan, ya. Di antara sifat-sifat orang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiza, mampu menahan diri, sabar. Ini nggak gampang. Sama Bapak Ibu, adik-adik semua, kita punya sifat marah, benar nggak? Tapi kita harus menahan diri. Orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Kalau masalah pribadi, ya kita harus sabar. Ini diajarkan oleh Nabi. Nabi pernah dicekik nggak lehernya? Nabi pernah nggak disambitin pakai batu? Nabi pernah nggak diletakkan kotoran ke punggungnya dan sebagainya? Pernah nggak itu terjadi? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Sabar. Kita memang gampang kesinggung, betul nggak? Di media sosial kata baginda Nabi, laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang gulat, akan tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat dia marah, betul nggak? Yang harus kita sayang Bapak Ibu adalah siapa? Istri, tetangga, bukan, ya, yaitu pasangan hidup kita. Itu lakukan yang terbaik, latihan dulu. Jangan sama atasan, Asia bosku, betul nggak? Tapi giliran sama suami galakan dia. Tapi bukan ibu-ibu sini. Kalau ibu-ibu ini solehah semua. Ibu-ibu yang di sana kebetulan lagi mampir ke sini, ya nggak? Jangan Bu ya. Ini saya kasih tahu Bu, kenapa Khadijah istimewa tadi saya sampaikan Bu. Kata malaikat Jibril alaihissalam, wahai Nabi, salamkan salamku kepada istrimu Khadijah, karena dia memberikan makanan masakan yang paling enak buat baginda Nabi, kesukaan Nabi. Tolong sampaikan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Khadijah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Bayangkan Allah dan malaikat Jibril alaihissalam memberikan salam kepada Khadijah. Masya Allah, apa amalan yang dilakukan oleh dia? Memberikan yang terbaik buat suaminya. Kemudian dia disiapkan istana surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah. Karena apa? Tidak pernah mengangkat suaranya melebihi suara suaminya. Sangat sopan santun, terbaik kepada suaminya. Istri yang model begini nih, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi istri yang solehah, Amin, suami amin, yang ya soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram atas nama HLWHAL yang akan dijawab oleh Ustadz Said Qutub. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sering kita lihat pertengkaran keluarga dipicu oleh faktor ekonomi. Nah, bagaimana saya bisa melatih diri agar tidak mudah meluapkan emosi saat menghadapi kekurangan rizki, tapi justru bisa sabar dan mencari solusi bersama keluarga? Ustadz Said Qutub. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran ada surat namanya surat At-Talaq. Berarti perceraian kan. Nah, permasalahan hidup kita cari jalan keluarnya adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi setiap permasalahan negara kita, keluarga kita, diri kita adalah solusi terbaik, adalah keberkahan dari Allah. Allah akan datangkan kalau kita bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Bapak Ibu, kita harus pandai-pandai bersyukur. Allah tambahin nanti rezeki kita. Bagaimana cara supaya bersyukur? Jangan ngelihat orang lain kekayaannya, betul nggak Bu? Tetangga punya kulkas, kita yang kedinginan, bener nggak Bu? Tetangga punya motor baru, kita yang kepanasan, bener nggak? Itu motor orang Bu, dia bawa ojek online ya. Jadi jangan khawatir, rezeki nggak bakal ketukar, bener nggak Bapak Ibu? Kata Nabi, lihatlah orang yang di bawah kita, yang lebih susah daripada kita. Nanti kita pandai bersyukur. Jangan ngelihat orang yang lebih kaya daripada kita, nanti kita nggak pandai bersyukur. Makanya doa nikah tuh barakallahu lakuma. Keberkahannya ada dua. Berkah saat mendapatkan nikmat, berkah saat mendapatkan ujian. Saat abang punya uang, abang disayang. Saat abang nggak punya uang, abang nggak boleh. Semangat banget Bu, ya. Main tendang aja suami orang ya. Nah kita harus sabar, betul nggak Bu? Salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, wanita soleh terdahulu, kami kuat menahan pedihnya, tidak makan, tidak minum.
itu lebih baik dan lebih utama ketimbang Anda suami membawa makan minum harta ke rumah dari harta makan minum dari yang haram. Nauzubillah min. Ibu syukur kepada suami, insya Allah rezekinya barokah. Amin. Dan salah satu sahabat yang dijamin pasti masuk surga sebelum dia wafat, memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita berkah semuanya.